Oke, halo semuanya. Nama saya Rocky Prastiawan. Saya di sini sebagai owner WeDesign akan menjelaskan apa saja jasa yang kami tawarkan untuk membantu bisnis teman-teman semuanya. Teman-teman bisa buka website kita di wedesign.com. Kemudian di sini ada beberapa menu. Yang pertama mungkin kita bakal bahas jasa kelola sosmed dulu ya. Atau termasuk deh jasa iklan Instagram Ads, ini sejenis. Nah, di sini saya singkat aja langsung ke sini. Jadi, untuk pakai jasa agensi itu tuh perlu ditetapkan dulu di awal kita mau pakai jalur yang mana. Apakah branding dulu atau langsung ke marketing sales? Karena dua ini jalurnya berbeda. Kalau branding, KPI-nya itu lebih ke gimana caranya orang banyak tahu dulu tentang produk kita, tingkatin awareness-nya. Nah, mau itu ada sales atau enggak, ini nih nggak ada isu di sini. Sedangkan kalau di marketing sales, bulan pertama harus terukur iklan berapa, omset yang dihasilkan berapa. Jadi kalau di marketing itu langsung nyari leads dengan cara ngiklan. Sedangkan di branding itu kita tuh lebih ke konten rutin, kemudian edukasi, kemudian ya mengajarin deh produk kita itu menyelesaikan problem apa. Sedangkan yang di marketing langsung tuh hard sell. Tujuannya memang langsung menjual. Nah, setiap company itu beda-beda goalsnya dan fasenya juga beda-beda. Jadi ini dulu yang dipastiin. Kita tuh mau mulai branding atau langsung ke marketing. Oke. Nah, kemudian berikutnya itu untuk paketnya. Di sini kita memang masih menyediakan paket yang light sama bronze karena ada beberapa company yang mungkin hanya butuh seperti ini aja. Saya jelasin ya, tapi biar lebih enak sebenarnya saya jelasin yang silver aja karena ini yang paling laris. Karena di silver ini juga udah termasuk light sama bronze-nya nanti. Oke ya. Jadi yang silver ini untuk biaya agensinya itu di 5 juta per bulan. 5 juta per bulan itu meliputi apa aja yang kita dapat, kurang lebih 25 poin. Nah, 25 poin ini juga udah kita sesuaikan karena dulunya kita buat 15 konten per bulan. Begitu kita buat 15 konten per bulan, baru tuh mulai muncul ada yang minta 15-15-nya video, ada yang minta 15-15-nya slide yang carousel gitu. Yang mana itu beban pengerjaannya beda-beda sebenarnya. Makanya sekarang kita buatnya itu lebih ke poin. Jadi 25 poin ini kalau boleh diartikan adalah seperti ini. Kalau konten kita berupa single feed, single image, atau flyer, atau post, atau story, hanya satu slide, atau foto, ini deh saya tunjukin ya. Misalnya Instagram ini nih. Nah, ini kan ada nih gila diskon nih, kita lihat ya. Di mereka itu, nah ini namanya carousel slide. Kalau slide seperti itu, bebannya itu 2 poin. Itu tuh bisa 2 sampai 7 slide maksimalnya. Tapi kalau single feed itu kayak gini. Nah, ini kan nggak ada bisa digeser nih. Cuman satu slide doang kan. Nah, itu tuh yang ini 1 poin. Kemudian kalau video itu tuh 3 poin. Jadi tergantung. Nah, ini juga ada video dengan talent maksimal durasi 2 menit 5 poin. Jadi kalau kita dapat kuota 25 poin per bulan, tinggal disesuaikan aja. Mau berapa image, mau berapa slide, sama mau berapa video. Kebanyakan sih kita sarankan 10 image, kemudian 5 video. Kalau ditotalin 10 image kan 10 poin. 5 video dikali 3 15 poin. Jadi totalnya 25 poin. Dengan 15 konten itu 10 image sama 5 video itu nanti kita akan bagi per 2 hari update di feednya. Jadi nyampe tuh sebulan kan.
kan 2 hari sekali berarti 15 kali 2 kan 30 hari. Kemudian copywritingnya juga udah termasuk, karena nggak banyak owner-owner itu tuh bisa turun mikirin konten-kontennya lagi, tuh nggak semua owner bisa seperti itu. Jadi kita bantu buatkan ide kontennya, copywritingnya, kemudian kalender kontennya juga sama. Jadi kita bukan edit hari ini untuk posting hari ini, enggak. Begitu kita nanti udah udah selesai kontrak kerja, invoice sudah dibayar, kita lanjut ke briefing. Di briefing itu kita bakal bahas kalender konten ini. Untuk 30 hari ke depan, apa saja yang mau kita posting. Nah, langsung tuh dibahas di awal tema-temanya apa aja. Kemudian sampai kita buatkan materinya. Begitu ACC, kita naik ke fase desain. Desain pun nanti di ACC. Begitu sudah approve, desain yang nggak ada yang direvisi, ya kita juga langsung ke schedule upload. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk hari merah, hari Minggu, kemudian hari-hari besar. Kadang kan namanya karyawan bisa libur ya, atau cuti, atau mungkin handphone kantor itu dia di kantor nggak dibawa pulang. Alhasil sering kejadian konten sudah siap kita produksi, kita kirim ke tim kliennya, tapi tetap nggak diposting karena hari Minggu atau tanggal merah gitu kebanyakan pada libur. Nah, di kita kalau yang paket silver ya, itu tuh udah termasuk schedule upload. Jadi untuk 30 hari ke depan tuh bisa di schedule semua, mau feed maupun story. Tapi untuk balas komen, balas DM itu bukan ranah kita, karena itu harus ada admin khusus yang standby untuk nungguin DM atau nungguin komen yang akan dibalas. Tapi kalau schedule upload ini bisa hanya sehari 2 hari kita kerjakan untuk 30 hari ke depan dijadwalkan. Kemudian ini tadi terlewat yang online group discussion. Jadi kita akan buat grup di WhatsApp, tujuannya untuk mempermudah komunikasi. Jadi nanti di dalamnya masukkan aja semua tim-tim terkait yang akan membantu kinerja Instagram nanti. Contoh, kita punya admin, kita punya tim sales, itu masukin aja. Tujuannya adalah biar lebih gampang komunikasinya. Contoh, ternyata di DM banyak banget orang nanya alamatnya di mana contohnya. Nah, dengan banyaknya DM seperti itu, tim salesnya atau tim CS-nya bisa menginfokan ke kita, Kak, kayaknya ini banyak banget yang nanya lokasi kita, karena kan restorannya masih baru nih. Jadi banyak banget yang bingung, ini patokannya di mana. Boleh nggak dibuatkan denah? Seperti kayak undangan gitu kan. Dibuatkan denah supaya orang-orang tuh bisa lihat postingan kita aja udah tahu, oh ternyata ini denahnya di sini. Nah, itu input-input seperti itu kita tahunya dari mana? Dari tim sales atau tim CS-nya nanti. Entah itu dari DM, entah dari komen, itu tuh diinformasikan ke tim kita supaya bisa dijadikan konten. Kemudian tadi schedule upload udah, landing page juga sama. Landing page ini tujuannya untuk menjelaskan penawaran-penawaran khusus. Buat restoran kadang butuh, kadang enggak. Tapi buat beberapa industri itu tuh butuh banget landing page. Karena di luar sana untuk buat landing page aja itu tuh udah sampai 5 juta sendiri jasa pembuatannya, sedangkan di kita udah masuk sekalian di paket ini, ya kan, landing page-nya. Contoh landing page-nya seperti apa? Teman-teman bisa buka di widesign.com, kemudian klik aja jasa landing page. Ini kalau diklik, maka akan banyak muncul tema-tema apa yang udah kami siapkan. Contoh yang ini ya, teman-teman misal punya produk minuman diet atau minuman untuk kesehatan lah gitu kan, kurang lebih. Nah, ini kita buatkan landing page-nya. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran, oh berarti nanti produk kita bisa dibuatkan seperti ini ya, benar. Untuk domainnya juga gitu, domainnya nanti kita bisa bantu buatkan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya kan, nih testimoni nanti tinggal diedit, ini manfaatnya, penjelasannya tinggal diedit lagi, diganti. Ini foto produknya, ini nih bisa diganti. Nah, ini kan PNG nih, tinggal diganti saja, maka akan lebih menarik gitu loh. Ini harganya, bundlingnya, promonya, itu tuh bisa semua kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan
ini udah kita kerjakan. Ini kan demo nih, website demo ya, bukan gambar. Jadi bisa di testing. Nah, itu udah termasuk di paket yang silver. Di bronze juga udah ya landing page. Tapi kalau light belum dapat. Schedule upload juga belum dapat di light. Jadi bronze tadi hanya sampai landing page tadi aja yang dapatnya. Nah, untuk foto produk, nah kadang kayak gini nih, kita punya produk minuman seperti ini kan. Ternyata foto kita itu kurang oke. Saran saya ya foto produk lagi, atau ya udah pakai yang silver supaya produknya bisa dikirim ke kami yang fotokan ke studio kami, atau kami yang visit ke lokasi, kami yang datang untuk buat konten di sana, itu juga bisa. Oke, jadi di bronze itu belum dapat foto produk atau visit lokasinya, sedangkan di silver dapat. Berapa kali yang visit lokasinya? Biasanya kita kasih kesempatan itu 1 kali dalam sebulan. Jadi 1 hari itu kita bakal buat konten, bukan 1 harian full day ya, tapi biasanya 1 sesi itu 3 jam. Jadi selama 3 jam kita datang visit ke sana, itu kita bakal foto produk sebanyak-banyaknya dan videoin buat konten sebanyak-banyaknya. Nah, loh kok cuma 1 kali doang sebulan? Iya, karena kan ini budgetnya cuma 5 juta nih. Di luar sana juga ada jasa foto produk atau jasa buat konten seperti itu, video. Ya mungkin bisa nanti dicek lagi kira-kira tambahannya seperti apa. Boleh dari kami, boleh juga pakai jasa dari luar. Kemudian untuk pengelolaan iklan juga gitu. Nah, untuk di sini yang paket silver paling menjual sebenarnya pengelolaan iklannya. Karena di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, di light sama bronze ini bukan yang nggak bagus, enggak, sesuai kebutuhan deh. Karena kalau kita cuman paket light atau bronze aja, katakanlah kontennya udah menarik ya, udah bagus banget kontennya dibuat, tapi kok nggak viral, kok nggak FYP, kok nggak ada yang visit, nggak ada yang DM, nggak ada yang beli produk. Karena memang Instagram itu dipercantik, diperbagus memang untuk kerapiannya, supaya image-nya orang kalau beli produk kita harganya katakanlah 200-300 ribu, itu mereka percaya karena dari desain Instagramnya itu estetik, kemudian rapi, kemudian trusted. Tapi kalau kita berharap sales dari Instagram yang cantik itu, berarti kan kita berharap organik ya. Itu bergantung dari followersnya kita juga. Kalau followers kita aktif dan kontennya bagus, banyak orang yang follower kita itu nge-like atau nge-share, kemungkinan bisa viral. Tapi kalau follower kita kebanyakan nggak aktif, ya desain bagus itu ya cukup di di mereka doang yang lihat, yang like, nggak bisa kesebar ke teman yang lain. Jadi gimana caranya supaya Instagram kita udah bagus, kemudian penjualannya juga meningkat? Kita butuh jangkauan yang lebih luas, yaitu diiklankan. Nah, tapi yang di silver ini pengelolaan iklannya itu masih basic. Basic artinya itu masih boost post yang di Instagram, dari handphone tuh iklannya. Kenapa begitu? Karena memang budgetnya kita press banget nih, supaya tetap dapat 5 juta per bulan, tapi tetap dapat sekomplit ini. Karena di luar sana sebenarnya kalau semua paket ini kita pecah, itu tuh bisa 15 juta lebih bahkan. Karena kayak tadi ya, landing page aja bisa 5 juta sendiri, pembuatan konten itu bisa 3 juta sampai 5 juta juga. Belum lagi foto produk, visit lokasi, sama pengelolaan iklan. Nah, di kita karena kita ngepres banget untuk biar dapat tetap 5 juta, makanya di pengelolaan iklan itu masih basic kita kasihnya. Tapi bukan berarti nggak ada hasil loh ya. 5 juta di sini, walaupun pengelolaan iklannya masih boost post, tapi hasilnya juga cukup memuaskan. Ini salah satu contoh ya. Saya mau nunjukin salah satu klien kami. Nah ini iklannya sedang berjalan, baru banget jalan, baru 3 hari. Coba cek. Ini komennya aja udah 192 komen. Ini iklan baru jalan 3 hari. Nah, berapa biayanya? Ya kan, kemudian banyak banget deh yang DM. Ini masih dari boost post. Jadi bukan berarti
pakai boost post itu hasilnya sedikit atau nggak ada hasil, karena kita juga berpengalaman kelola iklannya. Mungkin teman-teman juga pernah nyoba sendiri boost post 500.000 seminggu atau mungkin 500.000 satu bulan, tapi hasilnya nggak kelihatan atau hasilnya boncos lah, malah nggak ada penjualan sama sekali. Ya karena mungkin teman-teman nggak ada jam terbangnya lah, dan nggak ngerti juga cara mengukur dan cara settingnya. Di kita itu tuh bisa imbasnya juga gede, impactnya juga gede di sini. Tinggal tergantung di budgetnya juga. Budget iklan di kita minimal itu 200.000 per hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oh berarti ini bebas cedera ini mereka ngiklan 200.000 dong sehari. Berarti sebulan sampai 6 juta dong iklannya. Iya benar, tapi sesuai dengan ekspektasi. Dengan 200.000 per hari, itu tuh konsumen yang datang itu membludak sekali. Ini jumlah bookingannya banyak banget. Jadi iklan baru 3 hari berjalan, mereka kalau nggak salah dapat infonya di saya, udah full book sampai 2 minggu. Kebayang ya, iklan jalan 3 hari berapa tuh? 3 dikali 200.000 berarti 600.000 ya. Tapi bisa dapat pelanggan sampai 2 minggu ke depan. Itu karena kita yang setting iklannya. Nah mungkin kalau teman-teman nyoba-nyoba sendiri bermodalkan video dari YouTube, balik lagi karena jam terbangnya belum tinggi atau mungkin nggak ada knowledge-nya, ya bisa aja boncos, rugi, atau malah hasilnya nggak seberapa. Tapi di kita bisa optimal nanti, ya kan? Kemudian nanti ada monthly report-nya, laporan bulanannya. Nah sama kalau di sini untuk revisi ada batasnya, nggak sebebas itu. Kalau mau lebih bebas, ya lebih bagus ambil yang gold. Nah yang gold ini gimana? Kok lompatannya lumayan tinggi nih, dari 5 juta ke 15 juta. Ini yang gold ini ditujukan untuk industri-industri atau brand-brand yang punya cabang lebih dari satu. Contoh kayak bebas cedera ini juga ya. Beliau ini memang awalnya paketnya yang ini, yang silver 5 juta. Ya kan, karena cabangnya yang di Surabaya doang tuh yang kita handle. Kemudian beliau itu punya cabang yang banyak sekali. Ada Medan, Tangerang, Surabaya, Lampung, Malang. Ini kalau dikalikan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, kali 10 deh, bisa 50 juta sebulan untuk biaya handle-nya. Sementara di kita itu tuh bisa kita bantu kalau ambil paket gold yang 15 juta, semua akun tadi itu tuh kita handle maksimal 10 ya. Bisa kita handle semua, mulai dari postingannya sampai iklannya, itu semua kita handle. Dan iklan di gold ini lebih advance karena di gold ini yang iklannya itu nggak cuman pakai boost post, tapi pakai Meta Ads Manager namanya. Itu cukup canggih. Jadi salah satu fitur kecanggihannya ya, kalau kita punya database katakan 1000 sampai 3000 kontak, kita upload database-nya ke iklan kita. Iklan kita ini lebih pintar nanti jalannya, tanpa harus kita perintahkan harus jalankan iklan ke Jakarta, ke Medan, Surabaya. Dia itu bisa berjalan sendiri, mencari klien atau mungkin audiens yang serupa dengan database yang kita upload tadi. Akhirnya apa? Ya iklannya bisa menghasilkan audiens yang cukup oke, karena database yang kita upload tadi, katakanlah harga produk kita itu 300 sampai 500 ribu. Maka iklannya akan mencarikan audiens-audiens yang punya daya beli serupa. Karena kalau iklan yang nggak punya data, nggak punya sampel audiens yang kita upload tadi, maka dia itu butuh pembelajaran dulu. Pasti menjumpain orang random dulu tuh, sampai benar-benar dapat tuh pembeli-pembeli atau orang-orang yang purchase karena iklan kita, baru makin pintar. Nah biasanya butuh waktu juga tuh 1 bulan 2 bulan kalau kita tanpa data sama sekali. Nah tapi tetap kalaupun nggak ada database, nanti kita bisa bantu. Salah satu contohnya itu adalah kayak seperti ini. Di bebas cedera ini, contoh outlet yang Surabaya ya, kita bantu mereka dalam hal
tembak iklannya itu sesuai dengan radius koordinat kliniknya. Jadi klinik beliau alamatnya di mana, kemudian kita targetkan radius 10 sampai 15 km dari koordinat kliniknya tadi. Jadi iklannya itu bakal tersebar sesuai dengan itu targetnya tadi. Jadi nggak nyampe gini, kliniknya di Surabaya, tapi yang kena iklan sampai orang Bali, orang Bandung, orang Jakarta, kan nggak nyambung. Kalaupun orang Balinya tertarik, kan repot, harus ke Surabaya untuk pakai jasa klinik ini. Jadi ya itu salah sasaran nanti iklannya. Nah, tapi ini yang kita lakukan adalah iklannya itu kita pakai dengan radius tadi 10 sampai 15 km dari titik koordinatnya, sehingga yang kena iklannya dan yang datang nantinya itu tepat sasaran. Makanya bisa banyak banget nih yang langsung komen, nih baru banget loh, 1 hari yang lalu, 1 jam yang lalu. Nah, ya kan 37 menit yang lalu, harga, lokasi di mana, segala macam. Nah, itu sih. Oke. Kemudian ya pasti ya, yang jumlah poinnya lebih banyak di sini. Kemudian ya ini juga bisa unlimited revision, atau kita juga bisa request. Kita lihat Instagram yang yang kita suka, ya udah kirim aja ke tim kita supaya desainnya itu, stylenya bisa disesuaikan dengan request yang kita mau. Itu sih enaknya di Gold. Ya. Kemudian ini tadi ya kuota sistem poin udah saya jelasin. Nah, kita masuk ke sini. Untuk kontrak, jujur di WeDesign kita ini, agensi kita, tidak ada paksaan untuk kontrak 3 bulan. Kenapa? Karena memang kami tidak menjanjikan hasil, kami tidak bisa overclaim atau overpromise yang berlebihan. Makanya biasanya untuk performa iklan, kemudian mungkin konten segala macamnya itu, ya kita harus testing sama-sama dalam 1 bulan ini. Kalau ditanya ke saya, kalau klien pakai jasa WeDesign ini, berapa kira-kira omset yang bakal dihasilkan? Karena kita belum pernah kerjasama, itu tuh nggak bisa dipastiin. Nah, saya ngomong terus terang seperti ini supaya teman-teman juga bisa lebih lebih objektif. Kalau ada di luar sana agensi yang bisa menjanjikan hasil, saran saya juga jangan langsung dipercaya. Kenapa? Karena di saya itu tuh kita bicara data. Kalau seandainya dia bisa membuat proyeksi, datanya dari mana? Ya kan? Anggaplah dia pakai data KPI atau parameter dari bisnis sejenis. Gini loh, saya iklan itu udah dari 2016, jadi udah cukup lama ya. Jadi kalaupun industrinya sama, segmen bisa berbeda, harga produk bisa berbeda. Sama-sama pun produknya, beda yang iklanin, itu tuh hasilnya juga bisa berbeda. Jadi sangat sulit untuk membuat ibaratnya itu proyeksi berapa iklan berapa, hasil berapa. Loh, jadi gimana nih supaya kita tahu gambarannya iklan kita nanti hasilnya sebesar apa? Memang butuh testing dulu untuk 1 bulan pertama supaya kita tahu KPI-nya berapa. Jadi contoh nanti iklan 1 bulan ini memang kalau saya bilang ya nggak langsung profit. Saya langsung terus terang aja di sini. Jadi bulan pertama itu kita hanya mencari angka berapa sih cost per purchase-nya, berapa sih cost per akuisisinya, supaya kita bisa tahu next-nya bulan kedua itu tuh butuh iklan berapa untuk mendapatkan omset berapa. Jadi lebih enak gitu loh, karena datanya udah kita testing bulan pertama, baru bisa kita set bulan kedua. Contoh, ternyata dari 200.000 per hari iklannya bisa mendatangkan 20 konsumen ke sini. Artinya 200.000 dibagi 20 itu 10.000 per konsumen yang datang. Katakanlah kita punya omset 500 juta sebulan, tinggal dibagi aja. 500 juta itu butuh berapa konsumen? Tinggal dikali dengan cost per akuisisi atau cost per purchase-nya tadi. Dapatlah totalnya
segitulah yang harus kita siapkan untuk budget iklannya. Nah, lebih lengkap nanti biasanya saya contohin lagi sesuai industri masing-masing ya. Karena kan di sini video yang saya rekam ini tujuannya untuk semua industri nih. Jadi kalau saya ini kan bisnis jasa ya. Nanti kalau saya buat contohnya di sini takutnya malah nggak apple to apple gitu loh sama beberapa industri teman-teman yang lain kan. Jadi untuk contoh yang lebih konkretnya nanti bisa saya contohin kalau saya udah tahu teman-teman bisnisnya apa, produknya apa ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi 1 bulan itu untuk menemukan KPI-nya dulu. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu customer yang kita akuisisi, atau berapa yang biaya yang kita keluarkan untuk satu WA yang masuk. Kalau customer mungkin terlalu tinggi, minimal per WA dulu. Jadi kan kita bisa tahu nih, dengan iklan 200.000 sehari, WA yang masuk ke kita berapa. Karena selama ini kadang, karena kita nggak ngiklan, WhatsApp yang masuk itu kadang bisa banyak bisa sedikit, tergantung musim-musiman, nggak stabil. Tapi dengan cara kita ngiklan itu tuh bisa ketahuan, ternyata dari 200.000 hari pertama masuk tuh 20 chatting WA, hari kedua masuk tuh 22, hari ketiga masuk tuh 18 atau 15. Nanti itu bisa diambil rata-ratanya. Ternyata dengan iklan 200.000 rata-ratanya itu 19 chatting per hari. Nah, dari 19 chatting per hari itu closing rate-nya itu berapa? Nah, dari data-data itu tadi baru bisa kita simpulkan bulan kedua ini kita mau achieve omset berapa, butuh budget iklan berapa. Nah, seperti itu lebih masuk akal karena udah ada datanya. Tapi kalau sekedar proyeksi dan modal datanya itu dari klien yang lain atau company yang lain, sebenarnya kita juga nggak bisa percaya penuh dengan data itu, karena bisa terbukti bisa enggak lah. Kalau kayak gitu nggak konkret dong proyeksinya. Jadi kita sendiri lebih senangnya itu ya testing 1 bulan dulu. Makanya di sini di WeDesign nggak ada langsung kontrak kayak gitu. Jadi kita boleh cuman bayar 1 bulan doang, boleh juga langsung kontrak. Bedanya kalau kontrak langsung di bulan pertama 3 bulan langsung seperti ini, yaitu lebih murah. Kalau paket goldnya ini harusnya kan 15 juta per bulan ya. Kalau kita ambil kontrak langsung 3 bulan, ya jatuhnya jadi 14 juta per bulan. Tapi bukan transfer 14 juta dulu ya, langsung 3 bulan, berarti 14 juta kali 3. Begitu juga dengan silver, 4.300.000 kali 3 langsung ditransfer di depan. Nah, tapi kan kita belum kenal, belum tahu hasilnya bagus apa enggak. Makanya itu kita nggak memaksakan langsung kontrak, boleh juga hanya bayar 1 bulan dulu untuk mengetahui seperti apa hasilnya. Karena dari kita sendiri kita nggak bisa over promise, nggak bisa over claim, ya kita harus testing dulu di bulan pertama. Itu. Oke ya. Kemudian ada juga beberapa klien yang udah punya tim digitalnya. Contoh udah ada tim desain grafisnya, udah ada tim konten yang buat video, tapi mungkin belum ada tim pengelolaan iklannya. Itu bisa juga pakai jasa iklannya saja. Ini ada 2 nih, 3.500.000 sama 8 juta. Bedanya di mana? Yang 3.500.000 ini itu yang silver. Jadi kalau silver ini dibedah, ini jasa iklannya saja 3.500.000. Sedangkan di gold itu jasa iklannya yang 8 juta ini. Jadi bukan berarti kalau kita silver ini tadi harus bayar lagi 3.500.000, enggak ya. Udah termasuk di 5 jutanya. Yang gold juga sama. 15 juta ini udah termasuk yang 8 juta ini. 8 juta maksudnya fee untuk handle setting iklannya. Nah, yang budget 5 juta atau 15 juta per bulan ini itu belum termasuk biaya iklan loh ya. Contoh kita rental mobil, belum termasuk supir atau belum termasuk bensinnya. Nah, untuk jasa iklan tadi, kita nih sebagai supirnya yang setting iklannya, itu udah termasuk di sini. Tapi untuk bensinnya belum termasuk. Jadi, setelah kita keluarkan handle fee-nya 5 juta untuk agensi WeDesign, kita memang harus perlu keluarkan lagi kurang lebih 200.000 per hari untuk budget iklannya. Yang 200.000 per hari itu bukan bayar ke kita, tapi itu nanti di top up ke Instagram atau ke Facebook untuk biaya iklan di platform mereka. Kan kita nih yang settingkan. Kemudian nanti bakal dipotong dari saldo itu untuk iklannya berjalan. Begitu juga dengan yang gold. Di awal itu di bulan pertama
sama aja sih. Yang silver atau gold ini tetap rata-rata kita buat testing iklan bulan pertama 200.000 dulu per harinya, supaya terukur dulu 200.000 tadi menghasilkan berapa nih konversinya. Begitu udah terukur, baru nanti bulan kedua kita lebih enak lagi, mau ngejar omset berapa, baru nanti dikalkulasiin butuh berapa leads. Nah, untuk mencapai segitu leadsnya butuh berapa budget iklannya, itu lebih enak dan datanya real, sesuai dengan toko teman-teman atau sesuai dengan industri masing-masing deh. Jadi nggak ada pakai KPI orang lain, karena itu beda banget pasti. Itu sih. Mungkin itu aja dari saya. Ini ada paket-paket yang lainnya kayak jasa pembuatan logo. Nah, kalau teman-teman mulainya dari nol banget, logonya bahkan belum ada, bisa juga kita buatkan. Ini ada logo 1 opsi, 2 opsi, 3 opsi. Jadi kalau mau lebih oke lagi logonya, ya mungkin bisa pilih 2 atau 3 opsi pilihan ini supaya didesainkan langsung 2 alternatif atau 3 alternatif. Jadi tinggal pilih nanti yang mana yang paling sereknya. Itu. Sama ini juga ada jasa pembuatan website di kita. Nah, bedanya apa sih jasa pembuatan website di kita sama di luar sana? Kebanyakan di luar sana itu kalau kita buat website, kebanyakan trackingnya nggak dipasang, karena mereka yang penting tampilannya bagus. Kalau di kita enggak. Pembuatan website di kita wajib ada tracking. Kenapa? Karena kalau nggak ada tracking, ya buat apa ada website? Website itu memang tujuannya untuk informasi lebih lengkap deh tentang produk atau tentang perusahaan kita. Tapi kalau nggak ada buku tamunya, nggak ada CCTV-nya yang bisa tracking, itu tuh kurang bermanfaat. Jadi kalau ada buku tamu atau kayak CCTV-nya, tracking itu tugasnya seperti itu akan sangat membantu. Jadi kita bisa tahu umur berapa audiens kita yang ngunjungin website, siapa saja yang ngeklik tombol beli, siapa saja yang ngeklik tombol produk-produk tertentu, itu semua bisa di tracking. Nah, kalau kita nggak ada trackingnya, ya fitur websitenya itu nggak ada gitu loh, cuman seperti pajangan doang. Kan sayang ya, udah bayar lumayan tapi nggak ada fitur trackingnya. Kebanyakan penyedia website yang di luar itu tuh nggak nyediain jasa tracking di websitenya. Kalau di kita ada, jadi tinggal disesuaikan aja kayak ini tadi. Nah, ini nih nanti kita bakal buat, boleh sesuai tema, boleh juga request juga, boleh request di luar tema juga. Ini kenapa kita siapin tema-tema seperti ini, supaya teman-teman tuh lebih gampang dapat gambarannya. Contoh, teman-teman misalnya punya produk, katakan kurang lebih ya. Nah, ini deh, travel umroh. Nah, misalnya produknya itu travel umroh. Nah, ini udah bisa tinggal diganti doang, langsung tahu nih kira-kira demonya nanti websitenya seperti apa, landing page-nya seperti apa. Nah, ini tinggal diganti-ganti nanti. Nah, tinggal ganti harga, kemudian ganti gift bonus-bonusnya, paket-paketnya. Nah, udah lengkap sih, jadi tinggal dipilih aja. Ini banyak banget, ada 100 lebih kayaknya yang kita siapin. Tinggal dipilih aja sesuai dengan industrinya masing-masing. Nah, ini jual furniture misalnya, itu bisa ya. Oke deh, paling itu aja dari saya. Jadi video ini saya rekam tujuannya untuk perkenalan dulu, supaya teman-teman bisa dapat informasi dulu tentang jasa agensi kita. Walaupun belum sempat Zoom meeting sama saya, atau mungkin belum sempat dijelaskan sama tim sales kita, jadi bisa tonton video ini dulu. Jika ada pertanyaan atau yang masih bingung, silahkan teman-teman WA saja ke tim kita, atau boleh juga dijadwalkan untuk konsultasi lebih dalam sama saya juga. Itu ya, sampai jumpa di video berikutnya.